Saya berbicara dengan ketum, alhamdulillah ketum mempercayakan dan memberikan amanat kepada saya untuk bisa menyelenggarakan acara ulang tahun usia emas tersebut. Saya konsepkan bahwa bagaimana caranya orang yang hadir ke sana itu bisa terharu, bisa mengingat akan sejarah, bisa mengetahui juga asal muasal dari KNPI. Anggarannya berapa? Anggarannya Oke, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup fenomenal berkat satu karya dia yang luar biasa. Siapa dia? Ini dia Roni Bara Pratama. Selamat siang, Selamat Bang siang, Roni. Mas Hadi. Bang Roni ya. Siap. Bang, kemarin saya lihat-lihat tuh ulang tahun KNPI ya. Jadi ini teman-teman, jadi ulang tahun KNPI kemarin itu lumayan meriah berkat karya beliau. Kayaknya kita lihat dulu videonya kali ya. Oh, boleh. Play dulu videonya, nanti kita betapa mewahnya ulang tahun ke-50 KNPI kemarin, dan ternyata ini dibalik panggung orang yang memikirkan ulang tahun itu. KNPI Mas menuju Indonesia Mas. Selalu gas bersama, kita membangun bangsa. Negeri kita tercinta. Lumayan mewah ya. Lumayan mewah. Wah, bukan lumayan mewah lagi nih, spektakuler maksudnya. Hidup terus organisasi tercinta kami KNPI. Pemuda harus bersatu untuk Indonesia yang lebih maju. Oke. Ini kalau saya lihat acaranya di lapangan Banteng ya. Lapangan Banteng, Mas. Dan lapangan Banteng ada tempat yang sebenarnya anti mainstream banget ya. Biasanya kan kalau misalnya ulang tahun atau apa bukan di lapangan Banteng. Ini sebenarnya konsepnya seperti apa, Bang? Jadi gini, Mas. Karena kebetulan selagi saya menjabat, saya mendapatkan kesempatan sebenarnya untuk bisa melewati usia emasnya KNPI. Ya, saya sempatlah berpikir untuk membuat suatu hal yang gila, yang belum pernah dilakukan mungkin sama KNPI. Dan saya pingin yang merasakan itu bukan sekedar hanya yang sedang menjadi pengurus di KNPI, tapi yang pernah menjadi pengurus dan mungkin untuk pemuda seluruh Indonesia. Oke, saya potong dulu. Oke. Saya tadi lupa memperkenalkan bahwa Bang Roni ini adalah Ketua DPD KNPI Jakarta. Ketua DPD KNPI Jakarta, dan kemudian kemarin menjadi Ketua Panitia acara untuk ulang tahun yang ke-50, ulang tahun emas ya. Iya, ulang tahun Oke, emas. lanjut tadi konsep-konsepnya itu semewah itu. Jadi setelah dari situ saya berbicara dengan ketum, alhamdulillah ketum mempercayakan dan memberikan amanat kepada saya. Ketum yang mana ini? Ketum piano dong. Oke, lanjut. Mengamanatkan kepada saya untuk bisa menyelenggarakan acara ulang tahun usia emas tersebut dengan konsep apapun terserah. Oh, Dia sampaikan. Tapi harus bisa membuat acara ini tuh bisa spektakuler, bisa diingat, bisa semua yang pernah ber-KNPI ini merasa bangga lah. Gitu pada saat menyaksikan acaranya. Akhirnya saya bareng bersama sahabat saya, kebetulan dia adalah salah satu pemilik daripada IO yang juga membantu saya menyelenggarakan acara tersebut, Mas Dino Hamid. Saya konsepkan bahwa bagaimana caranya orang yang hadir ke sana itu bisa terharu, Oke. bisa mengingat akan sejarah,
bisa mengetahui juga asal muasal dari KNPI, apa yang sudah KNPI lakukan, apa yang KNPI sedang lakukan, dan apa yang diharapkan akan dilakukan KNPI di masa yang akan datang. Ya. Jadi runtutan acaranya itu kita melihat dulu tuh sejarah. Jadi ada quotes dari para pahlawan kita, pendiri bangsa kita, dimulai misalnya dari Bung Karno mendirikan PNI pada usia muda, Jenderal Sudirman menjadi panglima besar pada saat usia 29 tahun. Kita harus ingat bahwa memang pemuda yang ada di Indonesia ini adalah tulang punggung bangsa. Pencetak Gitu. sejarah ya. Jadi memang dengan kondisi sekarang usia yang produktif itu jauh lebih banyak dibanding usia yang sudah berumur. Memang mungkin waktunya pemuda ini harus bergerak untuk kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Menarik ya tadi ya. Jadi bagaimana membangun ini kan sebenarnya komunikasi. Ulang tahun itu kan sebenarnya menyampaikan komunikasi. Menyampaikan komunikasi dengan gaya yang berbeda ini Mas. Berbeda, mewah. Anggarannya berapa? Anggarannya ya segitulah. Yang jelas exposure setelah acara ini memang banyak yang menyampaikan ulang tahun organisasi, rasa konser. Wah, betul. Tuh, memang kita membuat ini secara teatrikal, memilih tempat juga ikonik yang ada di Jakarta. Salah satunya lapangan Banteng, yang mungkin sebelumnya itu kita sama-sama tahu baru saja mungkin nggak begitu sebentar, tapi baru saja direnovasi, yang kondisinya memang patut juga untuk bisa kita blow up. Dengan kondisi betul. Bikin acara di sana pada saat malam hari ternyata alhamdulillah spektakuler, dipadu dengan air mancur yang Jakarta banget ya. Yang Jakarta banget. Ada Yovie Nuno ya? Ada Yovie Nuno, Marion Jola sama Samson. Wah, itu mewakili muda-muda semua. Jadi memang kita tutup acara ini dengan konser hiburan lah. Tapi konteks acaranya memang pada saat seremonialnya tersebut. Kalau tamu-tamu yang datang? Kalau tamu yang datang kita mengundang seluruh ketua umum OKP, seluruh OKP se-Indonesia, ketua DPD nasional, dan sekaligus karena antusiasme dari masyarakat juga yang ada di sana sebelum acara itu dimulai, akhirnya ya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menyaksikan seremonial juga. Alhamdulillah yang hadir mungkin bisa mencapai 5.000 orang di sana kemarin. Oh, 5.000. Pengaturannya gimana itu? Alhamdulillah sih, maksudnya di sini juga kita mau memberikan pesan sebenarnya bahwa dunia kepemudaan ini tidak lagi asal-asalan. Dari segi kita pengamanan, dari segi cara masuk, dari segi selesai acara, tidak ada sampah yang ada di lapangan Banteng. Kita menunjukkan bahwa pemuda yang di masa depan ini pemuda-pemuda yang punya kualitas. Itu yang pengen kita tunjukkan di saat mungkin Mas tadi sempat menanyakan bahwa ini KNPI yang mana. Kalau saya boleh cerita ya KNPI itu hanya satu. Oh, hanya satu, oke. Ketua umumnya Riano Panjaitan yang memiliki legalitas secara hukum yang baik. Dan kita di sini memang mau menunjukkan kita tidak diperhatikan sama pemerintah, tidak mendapatkan anggaran, tapi kita bisa menunjukkan kalau kita bikin sesuatu semuanya berkualitas. Bukannya sebagian di beberapa daerah kalau KNPI ada uang dari APBN ya? Ya sebenarnya memang di ketua-ketua provinsi DPD itu mestinya mereka mendapatkan anggaran hibah. Tapi memang dengan kondisi KNPI yang sebelumnya ini memang mungkin bisa dibilang terpecah belah, bisa dibilang ada 2 atau 3 lisme gitu. Jadi membuat pemerintah provinsi itu akhirnya untuk membekukan anggarannya. Untuk tidak berpihak kepada salah satu pihak. Tapi kalau seandainya di DKI Jakarta, alhamdulillah pada saat pemilihan saya memang kita disatukan, musda bersama, terpilihlah saya. Ya jadi alhamdulillah di DKI sih hanya 1. Dan insya Allah anggarannya bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya program-program KNPI apa sih yang real buat kita? Bukan kita, kalian yang muda-muda. Kalau saya udah masuk itu. Jadi sebenarnya KNPI ini kan wadahnya berhimpun, organisasi kepemudaan masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya bisa diceritakan ini seperti miniaturnya DPRD gitu di organisasi. Miniatur lah DPRD Indonesia. Jadi orang yang bisa menjadi pengurus KNPI itu adalah orang yang direkomendasikan oleh organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI.
Jadi berbeda dengan organisasi yang lain. Mungkin kalau organisasi yang lain semua orang bisa Pemilihan, daftar, betul. formulir gitu. Tapi kalau seandainya KNPI memang harus ada rekomendasi gitu. Jadi program apa saja sih sebenarnya KNPI itu manfaatnya seperti apa gitu. Memang kita itu adalah sebenarnya mitra strategis daripada pemerintah. Terutama kalau misalnya di DKI berarti pemerintah provinsi. Jadi apapun program kepemudaan yang ada di tingkat provinsi itu bisa dikolaborasikan dengan KNPI. Contoh misalnya banyak pemuda yang ada di Jakarta misalnya lulus dari SMA mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Dan kondisi juga mau masuk kampus mereka kesulitan mengenai pembiayaan. Nah sebenarnya di Pemprov sendiri itu mereka tuh ada program-program seperti beasiswa gratis atau mungkin yang memang tidak mau melanjutkan pendidikannya ke kuliah, mereka mau langsung kerja. Itu juga ada di Dinas Ketenagakerjaan itu pelatihan secara gratis yang nantinya sekolah selama 6 bulan. Mereka keluar dari sana, Pemprov sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang siap untuk menampung. Hanya saja kalau seandainya tidak dikolaborasikan dengan KNPI atau ke organisasi kepemudaan yang lain, ini tidak sampai ke masyarakat. Banyak dari masyarakat yang tidak mendapatkan informasinya. Sebenarnya inilah tugas KNPI juga untuk bisa mengeluarkan potensi yang ada di dunia kepemudaan. Itu tidak terlepas dari dunia pekerjaan, pendidikan, olahraga, sosial, budaya gitu. Jadi ya kita juga seandainya misalnya ada keadaan situasi bencana kebakaran atau kebanjiran ya biasanya KNPI itu langsung terjun, kita langsung membantu bersama pengurus, kita urunan aja bahasanya, ada yang nyumbang Indomie, ada yang nyumbang beras dan segala macam, habis itu kita serahkan, kita bangun posko, kita bangun tenda. Jadi di KNPI itu insya Allah ada semua lah untuk kemaslahatan masyarakat terutama kepemudaan. Dari sekian banyak program-program untuk Jakarta yang paling maju di apa? Kalau di Jakarta ini Mas, karena saya ini backgroundnya adalah pengusaha, memang saya mau mengajarkan kepada teman-teman yang ada di DKI terutama kepemudaan, yuk kita mulai belajar untuk bisa mandiri. Mandiri secara ekonomi. Oke, mandiri secara ekonomi. Ya, kenapa? Karena memang slogan yang selalu saya berikan di sambutan-sambutan atau pidato saya di acara-acara kepemudaan, saya selalu menyampaikan kita itu harus mandiri secara ekonomi dulu, baru setelah itu kita mengejar kekuasaan. Karena dengan kayak gitu maka kita bisa benar-benar bekerja dan beramanat untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi bukan berkuasa untuk mencari rezeki. Nah, kalau kita belum mandiri secara ekonomi, pada saat kita punya kuasa, pasti kita akan mementingkan ekonomi kita dulu, Mas. Which is banyak lah yang masuk sama 3 huruf gitu. Ya, saya setuju itu kalau kita harus mandiri dulu secara ekonomi, baru nanti masuk organisasi, masuk politik, masuk manapun lah. Siap. Itu sih tinggal ini. Itu sangat menarik. Kalau program-program tadi yang kemandirian itu ada pelatihan-pelatihan gitu modelnya atau? Kalau yang kehususan di ketenagakerjaan itu memang ada pelatihannya, Mas. Jadi misalnya ada yang mau las, itu kan las bukan hanya ngelas besi ya, tapi maksudnya bisa las pipa yang nantinya bisa ngelas dalam di bawah laut, ya. Betul. yang gajinya udah $, gitu. Ya. Nah itu kan harus ada pelatihannya juga. Mungkin juga ada tata boga, tata rias dan sebagainya. Sebenarnya banyak, Mas. Tapi memang kebanyakan yang saya tanyakan, mereka tidak mengetahui mengenai info ini. Iya, betul. Bagaimana caranya mendapatkan beasiswa dari program Pemprov juga tidak tersampaikan. Betul. Dan ini kan sebenarnya pemerintah provinsi juga nggak bisa kerja sendiri gitu. Karena yang mereka kerjakan banyak, mereka butuh bantuan-bantuan terutama seperti KNPI dan organisasi kepemudaan yang lainnya gitu. Dengan bidangnya masing-masing. Ya. Asik juga ya di KNPI ya. Apa? Asik juga kayaknya. Tergantung, Mas. Kalau ketuanya asik biasanya asik. Pengurus ada berapa sih? Kalau pengurus pertama kali Di yang DPD. yang di DKI pertama kali itu ada 355 orang. Oh, oke. Kalau yang masuk pengurus tim? Iya, itu 355 orang yang menjadi pengurus KNPI yang direkomendasikan kemarin oleh OKP. Dari yang direkomendasikan itu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang.
Jadi kita perkecil ya 355, tapi saya sudah sempat pleno, sempat ada pergantian alih waktu PAW, itu sekarang berkurang menjadi 255 ya. dari 176 OKP yang ada di DKI Jakarta. Kebayang nggak Mas? Iya. Yang harus saya urus kalau satu OKP aja ada 100 kali 176, 17.600 orang. Iya, dan itu kepalanya beda semua. Kepalanya beda. Bang Roni OKP-nya apa? Saya dari Barisan Muda Kosgoro dari 1957 Kosgoro. sama Pemuda Pancasila. Kuning dong. Kuning. Alhamdulillah kuning. Saya pink. Menarik sebenarnya kiprah-kiprah begitu, anak-anak muda yang saya lebih suka, anak muda yang memperkuat ekonomi, kemudian terjun ke sosial, itu sangat keren. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih keren lagi. Amin, insya Allah. Kabar-kabarnya masuk partai. Tadi kan kuning ya. Iya. Ngomongin kuning. Tapi kalau BMK kan kuningnya masih loreng. Mas. tapi karena menuju mau masuk tahun politik, ya dikuningkan sekalian. Nyalek nih. Alhamdulillah Mas. Nyalek nih. Saya nyalek DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7. Dapil 7 itu Jaksel ya. Jaksel, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Jagakarsa, Pesanggerahan, Setiabudi, Cilandak. Woi, kota Selatan semua tuh dibagi 2, 7 sama 8. Oh, selatan bagian Jadi barat kalau ya. Tebet, Mampang, Jagakarsa tadi itu masuk ke 8. Berarti ini yang kota banget ya. Jaksel banget. Yang Jaksel banget. Jaksel banget tuh. Setiabudi, Cilandak, Pesanggerahan. Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setiabudi. Wah, itu lumayan dong. Lumayan berat Mas. Ada program-program pemberdayaan atau apa? Jadi kalau selama ini, selama saya turun ke Dapil, memang saya berusaha untuk bisa bantu ekonomi kemasyarakatan yang ada di Dapil saya terlebih dahulu. Jadi program yang pertama saya canangkan memang kalau seandainya di titik tertentu, misalnya di RT 1 atau di RW 5 gitu, saya turun ke sana bertemu dengan masyarakat, saya sampaikan apakah di sini ada yang punya usaha, baik itu warung, Oh, yang di foto tadi ya. toko atau warung nasi gitu. Coba minta tolong tampilin fotonya. Ini yang foto tadi ya. Foto tadi. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Jadi ini nanti akan saya bantu subsidi Oke. gitu dengan apa persyaratan Subsidinya ini buat toko kelontongnya atau buat pembelinya? buat toko kelontongnya. Toko kelontongnya, Nanti oke. toko kelontongnya itu akan memberikan semacam voucher gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang insya Allah sudah memantapkan hatinya mau memilih saya gitu, maka saya akan bantu tokonya, warungnya atau warung nasinya itu. Jadi orang tuh kalau beli dapat potongan harga sebesar 10.000. Oke. 10.000. Jadi mungkin 10.000 buat kebanyakan orang nggak ada artinya Mas. Tapi kalau buat ibu-ibu, Oh iya. bisa beli minyak goreng 23.000, mereka bisa cukup bawa 13.000. Rokok 15.000 cukup bawa 5.000. Micin 1.000 perak aja ditawar. Nah, jadi ini program awal saya lah untuk bisa membantu perekonomian yang ada di dapil saya. Dan ini warung-warung ya, warung Nah, ini warteg warung ya? nasi. Jadi itu sebenarnya penunjukan warung, toko atau tempat warung makan itu hasil rembuk dari masyarakat. Jadi masyarakat sekitar, oh kita sering nih makan di warung nasinya Ibu Diah. Oke, berarti kita taruh di sana aja. Jadi yang warung ngerasa juga terbantu, dan orang yang memang rajin untuk makan di warung nasi Ibu Diah juga ngerasa, oh kita dapat potongan nih, memudahkan kita. Kalau mau jadi mitra warungnya sama mitranya Bang Roni, Boleh gimana? dong, bisa. Caranya gimana? Caranya tinggal hubungi saya aja Mas. Oh, begitu. Asalkan Mas bilang, Mas di sini banyak yang mau dukung Mas Roni. Ya, tinggal pilih aja warungnya yang mana. Insya Allah saya hadir dulu ke sana.
saya silaturahmi dulu dengan masyarakat di sekitar saya. Kalau seandainya memang mereka berkenan dan menyukai bagaimana cara ngomong atau attitude saya seperti apa, ya saya mungkin akan di sana. Yuk kita pilih warung. Mungkin bisa 1, mungkin bisa 2, mungkin bisa bergantian. Jadi banyak juga di satu tempat ibu-ibu itu ada yang punya warung 3 orang. Nah ya udah Bu, berembuk dulu aja. Ini kan karena masih silaturahmi saya yang pertama. Kalau saya ngelihat ternyata antusiasmenya, perekonomiannya, kuponnya yang keluar itu lebih dari 100, yuk kita coba buka lagi jadi 2. Begitu seterusnya, insya Allah sampai saya terpilih, bahkan akan saya tetap lanjutkan setelah pemilu selesai pun. Jadi memang udah saya niatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari saya terpilih atau tidak terpilih. Insya Allah ini bisa berlanjut sebagai ladang amal juga, Mas. Hubunginya berarti hubungi Instagram? Nggak, hubungi ke saya aja. Nanti mungkin saya bisa kasih nomornya. Oh gitu. Gitu. Untuk pemirsa yang di sini kalau kepengen. Iya boleh, kalau seandainya mungkin kalau dari awal yang belum sempat saya kunjungi atau belum saya sempat silaturahmiin, mungkin boleh DM dulu. Karena kan paling gampang sekarang nyari orang kan lewat Instagram, nanti bisa DM wilayahnya di mana. Terus kalau misalnya merasa saya kepingin saya berada di sana, ya tolong disampaikan, nanti mungkin akan saya jadwalkan untuk bisa turun langsung ke dapil tersebut. Instagramnya apa Bang? Roni Bara. Roni Bara. RONNY. Iya, BARA. BA. Atau kalau kesulitan nama lengkap saya aja, Roni Bara Pratama. Nanti langsung ketemu kalau dari Google. Insya Allah. Keren, semoga nanti ada warung-warung lain yang kemudian merasakan manfaatnya. Dan ini kan kalau saya lihat kayak tadi ya, kayaknya ada tukang ojek kayak gitu atau apa yang kemudian makan dapat subsidi 10.000 yang harusnya dia bayar 13.000 cuma 3.000, itu kan sangat membantu. Sangat membantu. 10.000-nya bisa dia bungkusin untuk orang di rumah. Betul. Yang tadinya dia bisa beli cuma seporsi jadi 2 porsi. Rencana sekarang sudah berapa warung? Kalau sekarang posisinya sudah 25 warung, Mas. 25. Dan akan nambah terus. Insya Allah, Mas. Ya, kalau banyak yang dukung, insya Allah pasti nambah warungnya. Atau ini bagian dari CSR usaha? Enggak juga sih, Mas. Enggak juga. Kalau saya usaha memang di bidang kebanyakan di bidang F&B. Saya ada restoran juga di Melawai, kambing bakar Kairo Sambas. Terus habis itu saya ada coffee shop di Joko Sutono, Little League namanya. Gitu. Boleh mampir dong. Oh boleh banget Mas. Nah kalau di Little League itu tempatnya pemuda-pemudi Jaksel ngumpul. Oh yang Jaksel banget. Iya Jaksel banget. Harus bisa bahasa Inggris. Oke sih, ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman pemuda yang masih tidur-tiduran, yang masih nonton TikTok. Ya kalau saya sebenarnya punya pesan yang sangat penting sebenarnya untuk pemudaan, terutama pemuda yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Jangan kita hanya banyak berucap kata, tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus berani untuk berbuat. Karena percuma kalau kita hanya banyak protes atau hanya banyak mengeluh, tapi kita tidak mau berbuat untuk kepentingan negara dan bangsa kita. Saya ngelihat mungkin ke depannya Indonesia nggak akan lebih maju daripada sekarang. Tapi kalau seandainya pemudanya berani untuk berbuat, berani untuk terjun, karena saya lihat juga mungkin banyak pemuda sekarang udah antipati sama politik. Tapi sebenarnya adalah politik itu adalah paling penting. Politik itu yang menentukan kebijakan harga minyak, harga beras itu naik atau turun. Jadi saya berharap semua pemuda ini mau berpartisipasi untuk bisa turut serta membangun negara kesayangan kita, Republik Indonesia. Terima kasih, Mas Aldi. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh, Tetap harus berani semangat. berbuat, tetap semangat. Ya. Dan harus berkarya. Harus terus berkarya. Mumpung masih muda. Jadi Oke. ada beatnya ya. Ya oke. Terima kasih Sama-sama Mas. atas obrolannya. Saya Semoga juga makasih.
menginspirasi Amin, insya teman-teman Allah. semua, para pemuda. Jadi saya senang kalau ngeliat pemuda yang berkarya, kayak misalnya mereka berkelompok kemudian membuat sesuatu, dan ini luar biasa. Amin. Mudah-mudahan sukses, Terima kasih Mas juga sukses. bisa jadi politisi yang sesuai jalan, Amin ya robbal alamin. tidak sampai tidak sampai berurusan dengan 3 huruf. Amin ya robbal Dan alamin. semoga kita sukses semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat.